En klaar? Ja. No. Film ini dibuka dengan adegan sebuah keluarga yang sedang dalam perjalanan menuju rumah baru mereka di pinggiran kota. Di dalam mobil, seorang gadis kecil bernama Ida tampak kesal dengan kakaknya, Anna, yang mengidap autisme dan terus-menerus bersenandung karena tidak bisa bicara. Karena kesal, Ida mencubit Anna dengan keras. Namun anehnya, Anna sama sekali tidak merasa sakit. Lalu keluarga itu tiba di rumah baru mereka dan anak-anak mulai menjelajahi ruangan-ruangan kosong. Tak lama kemudian, Ida pergi ke danau terdekat dan melihat seekor cacing tanah yang merayap di tanah. Dengan kejam, ia menginjak-injak cacing itu berulang kali hingga mati. Tiba-tiba, Ida menyadari ada seorang anak laki-laki yang sedang memperhatikannya dari seberang danau. Keesokan harinya, Ida mengunjungi taman bermain dan melihat beberapa orang dewasa sedang bermain sepak bola. Ia mendekat dan memperhatikan mereka bermain, namun tidak ada satupun yang mempedulikannya. Kemudian, anak laki-laki yang dilihatnya di danau itu bernama Ben datang dan mulai berteman dengannya. Ben lalu mengajak Ida masuk ke dalam hutan dan menunjukkan kekuatan supernya. Ia meminta Ida untuk menjatuhkan tutup botol ke tanah, lalu mengubah arah jatuhnya tutup itu menggunakan kekuatannya. Ida mencoba melakukan hal yang sama, tetapi gagal. Setelah itu, ia pulang ke rumah dan menceritakan tentang kekuatan Ben kepada orang tuanya. Namun tak satupun dari mereka yang mempercayainya. Melihat orang tuanya lebih banyak memberikan perhatian kepada Anna, Ida merasa cemburu. Ia pun menyelipkan pecahan kaca ke dalam sepatu Anna. Beberapa saat kemudian, sang ibu, Henriette, mengajak Anna berjalan-jalan dan Anna pun memakai sepatu itu. Yang mengejutkan, Anna tidak bereaksi sama sekali, membuktikan bahwa ia memang tidak merasakan sakit. Adegan kemudian beralih ke Aisyah, seorang gadis lain yang tinggal di gedung sebelah. Ia sedang bermain boneka sementara kucing peliharaannya duduk di sampingnya. Tak lama kemudian, saat ia memakai sepatu untuk keluar rumah, ia terluka seolah ada sesuatu yang tajam di dalam sepatunya. Namun, ketika ia melihat lukanya, darah tersebut tiba-tiba menghilang begitu saja. Sementara itu, orang tua Anna sedang berbicara dengan terapis mengenai kondisi putri mereka. Tiba-tiba, Anna bangkit dari tempat duduk dan mulai menghentakkan kakinya ke lantai. Setelah kembali dari sesi terapi, Henriette melepas sepatu Anna dan terkejut melihat kaos kakinya dipenuhi darah. Di sisi lain, Aisyah sedang mencari kucingnya di sekitar gedung. Saat ia memasuki gedung lain dan naik ke lantai atas, ia melihat kenop pintu bergerak dan ternyata Anna berada di balik pintu itu. Aisyah ikut memegang kenop tersebut. Setelah beberapa saat, keduanya melepaskan kenop di waktu yang sama. Malam harinya setelah ibunya menidurkannya, Aisyah mulai mendengar suara-suara aneh di sekitar apartemennya. Lalu keesokan harinya, Ida mengajak Anna berjalan-jalan ke taman bermain. Ben juga datang, dan mereka berdua pergi bermain, meninggalkan Anna sendirian di ayunan. Mereka mencoba bermain sepak bola, tapi anak-anak yang lebih besar membuli Ben dan mengusirnya. Tak lama setelah itu, Ben muncul kembali sambil membawa seekor kucing yang ternyata adalah milik Aisyah. Ia menjatuhkan kucing itu dari ketinggian untuk melihat apakah kucing tersebut bisa mendarat dengan kaki terlebih dahulu. Ida dan Ben lalu berlari menuruni tangga untuk memeriksa, dan mereka menemukan kucing itu tergeletak di lantai dalam keadaan terluka parah. Ben langsung mengakhiri hidup kucing itu agar tak menderita lebih lama. Yang mengejutkan, Ida tampak tidak terganggu sama sekali. Ia hanya pergi begitu saja. Sesampainya di taman, ia melihat Anna sedang bermain bersama Aisyah. Tampaknya keduanya mulai membentuk koneksi satu sama lain. Keesokan harinya, Ida membiarkan Anna bermain dengan Aisyah, sementara dirinya berjalan menuju ruang bawah tanah untuk memeriksa bangkai kucing. Namun, Ida terkejut saat mendapati bangkai kucing itu telah menghilang. Ia pun kembali ke tempat Anna dan melihat kakaknya sedang bermain dengan Ben. Mereka bermain frisbee, dan anehnya, frisbee itu terus berputar dalam waktu yang sangat lama. Ida mengira itu ulah Ben, tapi Ben menyangka. Ia justru mengungkapkan bahwa yang melakukannya adalah Anna. Setelah itu, Ida meminta Ben untuk menunjukkan kekuatan konsentrasinya dengan mengubah arah jatuh sebuah batu. Ben melakukannya, lalu meminta Aisyah mencoba hal yang sama. Namun Aisyah menolak. Hal ini membuat Ida menyadari bahwa kekuatan spesial Aisyah bukanlah telekinesis, melainkan kemampuan untuk terhubung secara telepati dengan orang lain. Mereka pun memutuskan untuk menguji apakah Ben bisa mendengar melalui kekuatan Aisyah. Ben dengan mudah bisa mendengar kata-kata saat Ida berbisik ke Aisyah, tetapi ia kesulitan memahami saat Ida berbisik ke Anna. Di saat yang sama,
Ida mendapat telepon dari ibunya yang meminta mereka pulang untuk makan malam. Sesampai di rumah, Ida berbisik kata hiu ke telinga Ana, berharap Aisyah juga bisa mendengarnya. Ajaibnya, Aisyah yang berada di rumahnya sendiri langsung menggambar-gambar hiu di jendelanya. Sementara Ana menggambar hiu di papan magnetnya. Bahkan Ben pun menggambar hiu menggunakan lumpur dan pasir di atas mejanya. Keesokan harinya, Ida dan Ana berada di dekat hutan untuk menguji kemampuan Ben dalam mendengar dari jarak jauh. Setelah mereka cukup jauh, Ida berbisik sesuatu ke telinga Ana. Ida mengejek Ben. Tak disangka, Ben mendengarnya dan karena marah, ia mendorong Aisyah dengan kekuatannya. Ia juga melempar batu ke arah Ida, tapi Ida berhasil menghindar tepat waktu. Saat Ben berjalan mendekati Aisyah, Ana berdiri menghadang. Kedua anak berkekuatan spesial itu saling mengeluarkan kekuatan mereka. Tanah dan ranting di sekitar mereka mulai bergetar dan bergerak. Bahkan mereka sampai menghancurkan batang kayu besar di belakang mereka. Akibat pertarungan itu, serpihan kayu menancap ke kaki Ana. Ida mencoba menenangkan semua orang dan berkata bahwa Ana tidak merasakan sakit. Namun Aisyah menyanggah, dia bisa merasakannya. Dia hanya tidak bisa mengekspresikannya. Sesampainya di rumah, Henriette melihat luka di kaki Ana dan langsung bertanya kepada Ida kemana saja mereka pergi sepanjang hari. Ida mencoba berbohong tetapi Henriette memarahinya karena dianggap ceroboh dan tidak bertanggung jawab. Adegan kemudian berpindah ke apartemen Ben yang sedang bermain-main dengan makanannya. Ia memusatkan konsentrasi pada panci berisi air mendidih dan berhasil membuatnya bergerak hingga airnya tumpah. Ben tertawa senang saat berhasil melakukannya. Ibunya berusaha mengambil panci itu, tetapi malah terkena cipratan air panas dan tangannya terbakar. Melihat Ben tertawa, sang ibu mengira dia sedang mengejeknya dan langsung memarahi Ben. Di saat bersamaan, Ben menjatuhkan wajan dari rak yang kemudian menghantam kepala ibunya. Yang mengejutkan, ibu Aisyah juga tiba-tiba mengeluarkan darah dari kepalanya. Namun ketika Aisyah memberitahunya, sang ibu tidak melihat adanya darah sama sekali. Di tempat lain, Ben hanya menatap ibunya yang tergeletak di lantai dalam keadaan berdarah. Anak laki-laki yang mulai berubah menjadi maniak ini kemudian menyiramkan air mendidih ke kaki ibunya dan membuat ibunya menjerit kesakitan. Meski begitu, Ben sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Keesokan harinya, Henriette mengajak Ana keluar dan duduk membaca buku di sebuah meja taman. Saat melihat Ana bermain dengan Aisyah, ia terkejut saat mendengar putrinya bisa berbicara. Beberapa hari kemudian, Ben akhirnya keluar rumah untuk bermain. Namun, ia langsung berbalik arah saat melihat para pembuli mendekatinya. Malam harinya, Ben membuka kulkas untuk mencari makanan dan tampak ibunya masih tergeletak di lantai belum bergerak sedikit pun. Ben lalu masuk ke kamarnya dan mulai memukul-mukul bola bercahaya ke tempat tidurnya. Di waktu yang sama, seorang pria parubaya dari apartemen lain terlihat berjalan keluar dengan gerakan aneh seperti dikendalikan oleh seseorang. Ia berhenti di sebuah jembatan kecil sambil memukul-mukul batu di tangannya. Mirip seperti yang Ben lakukan dengan bola sebelumnya. Anak laki-laki yang pernah membuli Ben kebetulan melintas di jembatan itu, dan saat melewati pria tersebut, si pria tiba-tiba menyerangnya dengan batu. Keesokan harinya, Ida terbangun dan mendengar orang tuanya membicarakan insiden yang terjadi di jembatan kecil. Beberapa waktu kemudian, Ida dan Aisyah diperingatkan oleh ibu mereka untuk tidak pergi terlalu jauh. Namun mereka tidak mengindahkan peringatan itu. Ida berjalan menuju jembatan dan melihat bercak darah di salah satu sudut. Setelah itu, ia pergi bermain dengan Ben yang mengungkapkan bahwa dirinya bisa mengendalikan orang lain dan membuat mereka melakukan apapun yang ia inginkan. Awalnya, Ida tidak percaya. Namun ketika Ben mengendalikan tubuh Ida dan memaksanya memanjat kulkas, ia langsung ketakutan. Beberapa saat kemudian, mereka berdua melihat para pembuli sedang bermain sepak bola. Ben lalu memfokuskan kekuatannya pada salah satu dari mereka, dan tiba-tiba kaki anak itu patah. Ida sangat ketakutan, dan saat ia mencoba mencari Ben, anak itu sudah menghilang. Ben ternyata pergi ke hutan dan menyerang Aisyah dengan batu. Gadis kecil itu mencoba bangkit, tapi ia mulai kesulitan bernafas dan akhirnya jatuh ke tanah. Namun Ben belum selesai. Ia mencoba menghabisi Aisyah untuk selamanya. Tepat saat itu, Ida datang dan mendorong Ben, sehingga konsentrasinya terpecah. Marah, Ben hendak menyerang Ida. Tapi ketika ia melihat Ana datang dari kejauhan, ia langsung melarikan diri. Tak lama setelah itu, Aisyah mencoba berbicara secara telepati dengan Ana, memperingatkan agar berhati-hati terhadap Ben.
Malam harinya saat Aisyah hendak tidur, ia mendengar suara benturan kepala di jendela. Itu adalah Ben yang sedang menatapnya sambil menghantamkan kepalanya ke kaca. Ketakutan, Aisyah memanggil ibunya, namun sang ibu sedang menangis di dapur dan tidak mendengarnya. Ketika larut malam, Ben memfokuskan kembali kekuatannya hingga ia berhasil mengambil alih pikiran ibu Aisyah. Saat itu, Ana tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan terlihat gelisah. Setelah Ben berhasil mengendalikan pikiran ibu Aisyah, wanita itu merasa dirinya berada di dalam ruangan gelap dan merasakan ada sesuatu yang bergerak di balkon. Dengan panik, ia mengambil pisau untuk berjaga-jaga, lalu perlahan-lahan berjalan menuju balkon. Sang ibu kemudian menoleh ke belakang dan melihat seorang anak kecil dengan wajah aneh sedang memegang kelinci mati di tangannya. Namun kenyataannya, itu adalah Aisyah yang sedang memegang boneka kelinci kesayangannya. Dalam ketakutan dan kebingungan, sang ibu perlahan mendekati Aisyah dan secara tragis menusuknya. Begitu Aisyah ditusuk, Ana langsung jatuh di tangga, merasakan rasa sakit yang dirasakan sahabatnya. Di saat yang sama, konsentrasi Ben terpecah dan ibu Aisyah pun tersadar dari kendali pikirannya. Saat menyadari putrinya sekarat, ia menangis dan memeluk Aisyah yang tergeletak tak berdaya. Orang tua Ana juga menemukan Ana terjatuh di tangga dan segera membawanya kembali ke dalam rumah. Setelah kematian Aisyah, Ana kembali kehilangan kemampuannya untuk berbicara. Hal ini membuat orang tuanya sangat khawatir. Ida yang tahu bahwa semua ini adalah ulah Ben, merasa harus melakukan sesuatu. Kemudian Ida bertanya kepada ibunya tentang apa yang harus dilakukan jika ada seseorang yang berbuat nakal. Henriette menjawab bahwa mereka seharusnya memberitahu orang dewasa atau melaporkannya ke polisi. Henriette juga bertanya apakah ada yang bersikap jahat padanya. Namun Ida hanya menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Keesokan harinya, Ida memutuskan untuk menghadapi Ben sendirian. Ia diam-diam mencuri uang dari dompet ayahnya dan pergi keluar rumah. Ida lalu mendekati apartemen Ben sambil membawa pesawat mainan. Ia mengajak Ben bermain dan mereka pun pergi ke tempat yang sama, jembatan kecil. Saat Ben berdiri di tepi jembatan dan bersiap melempar pesawat, seorang wanita melihat mereka dan memperingatkan agar menjauh dari sana. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Ida langsung mendorong Ben hingga terjatuh dari jembatan lalu berlari masuk ke hutan. Meskipun masih mendengar suara wanita memanggilnya, Ida terus berlari dan mengambil pecahan kaca untuk berjaga-jaga. Ia juga mencoba mengambil sebatang kayu, namun ternyata itu adalah seekor ular besar. Karena ketakutan, Ida pun menjerit. Dalam sekejap, ia mendapati dirinya berada di hutan gelap dan dari kejauhan tampak seorang pria aneh berkaki satu mendekatinya. Hal ini nyaris membuat Ida terkena serangan jantung karena ketakutan. Ia pun berlari dan tanpa sadar kembali ke jalan raya. Ida menggenggam pecahan kaca dengan sangat erat dan rasa sakit yang ia rasakan membantunya keluar dari ilusi. Kini, ia berada tepat di tengah jalan dan sebuah mobil melaju kencang ke arahnya. Ida mencoba melompat menghindar, namun mobil itu tetap mengenai kakinya. Dalam adegan berikutnya, Ida sudah berada di rumah sakit dengan ibunya duduk di samping tempat tidurnya. Dengan cemas, Ida langsung bertanya soal Ben, dan Henriette memberitahu bahwa Ben selamat dari jatuhnya. Kabar ini sangat mengecewakan dan membuat hati Ida hancur. Beberapa waktu kemudian, Ida kembali ke rumah dan terus-menerus mengintip dari balik jendela. Pada suatu momen, ia melihat Ben sedang menatap rumahnya dari kejauhan. Saat itulah Ida sadar, anak laki-laki jahat itu sedang mencoba mengendalikan ibunya dan berniat membunuh semua orang. Karena panik, Ida bersembunyi di dalam kamar mandi. Tak lama kemudian, Henriette memanggil Ida dan memintanya menjaga Ana karena ia harus keluar rumah. Ida perlahan keluar dari kamar mandi dan mulai mencari kakaknya. Tapi Ana tidak ada dimanapun. Ternyata Ana sudah lebih dulu meninggalkan rumah. Ia kini sedang memusatkan seluruh kekuatannya untuk melawan Ben. Sementara itu, Ida yang masih memakai gips di kakinya mengalami kesulitan saat mencoba naik lift. Akhirnya, ia memutuskan untuk turun lewat tangga, namun tongkat penyangganya terpeleset dan ia tak bisa melanjutkan. Karena frustasi dan putus asa, Ida berteriak sekencang-kencangnya. Teriakan yang begitu kuat hingga membuat gips di kakinya retak dan hancur. Setelah terbebas, Ida langsung berlari mencari Ana. Di sisi lain, dua anak dengan kekuatan psikis itu kini berhadapan, masing-masing berdiri di sisi berlawanan dari danau. Ben menyerang lebih dulu,
mengeluarkan kekuatan besar yang membuat Anna terjatuh. Ia lalu berjalan pergi, mengira sudah menang dan berhasil mengalahkan Anna. Namun, Anna perlahan bangkit kembali dan mulai memusatkan kekuatannya sekali lagi. Kali ini, semua bayi di sekitar mereka mulai menangis dan anak-anak lain merasakan sesuatu yang aneh terjadi di sekitar mereka. Tak lama kemudian, Ida bergabung bersama Anna dan semua anak-anak di sekitar mereka keluar ke balkon rumah masing-masing, menatap ke arah Ben. Kekuatan positif yang terpancar dari mereka semua akhirnya mampu mengalahkan kekuatan jahat milik Ben yang langsung tewas di tempat. Setelah itu, semua orang kembali ke rumah masing-masing, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Dalam adegan terakhir, Henriette pulang ke rumah dan bertanya kepada Ida tentang apa yang terjadi dengan gips di kakinya. Ida tidak menjawab apapun. Ia hanya memeluk ibunya dengan erat. Sementara itu, Anna terlihat sedang mencore-core dan menghapus sesuatu di papan tabletnya.